Baik, kita mulai dulu dari sebagai pembuka lah. Kita mulai dulu dari rektor dulu lah. Baik. Pak Rektor, bagaimana melihat tentang tema kita pada diskusi hari ini, itu tentang jejak keilmuan Islam dan tulisan Jawi dalam manuskrip pesisir Selat Melaka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada hari ini kita sangat berbahagia karena ada, sebenarnya mereka adalah para ulama yang telah melakoni kerja-kerja dalam bidang manuskrip Melayu dan telah menoreh begitu banyak karya-karya, Prof. Nuriyah, Prof. Ghazali yang pada hari ini sempat singgah di kampus kita ini saya juga bersuka cita karena di usia beliau yang sudah 80 ini masih sempat berkunjung ke kampus kita, dan semoga ini bukan kunjungan terakhir dan akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Di masa lalu para ulama-ulama Nusantara khususnya yang berada di pesisir Selat Melaka ini mereka ada dua tulisan dalam menyampaikan mendakwahkan Islam ini, terutama dalam karya-karya baik dari awal itu adalah karya-karya tasawuf misalnya, dan berubah sedikit demi sedikit dari tasawuf terus akhirnya menjadi fikih, dan baru ke abad yang berikutnya itu tulisan-tulisan yang bersifat usul fikih seperti Al-Lum'at dan sebagainya, kitab-kitab yang dan tulisan-tulisan ini ada yang sebagian dituliskan dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab, terutama ulama-ulama Nusantara yang memang tinggal di Hijaz, apakah di Madinah atau di Mekah. Pada waktu itu lebih banyak di Mekah menurut catatan sejarah seperti itu. Tapi ada juga sebagian ulama itu yang menuliskannya dalam tulisan Jawi. Artinya mereka ingin betul tulisan-tulisan itu dibaca oleh masyarakat atau menjadi bahan pelajaran di tengah masyarakat. Ini seperti Sabilal Muftadin Prof Dan ada juga yang ditulis dalam pegon. Nah, ini pegon tulisan Arab Jawa ini Arab Gundul. Sehingga ini yang menjadi referensi-referensi di pesantren-pesantren Jawa Jadi saya cuma mengantarkan saja saya cuma mengantarkan saja. Nanti untuk penjelasan berikutnya mungkin Prof. Nuriyah jauh lebih bisa mendiskusikan kepada kita. Tapi yang pasti bahwa abad ke-18 19 belum ada ulama Nusantara yang menulisnya dalam bahasa Rumi Baru setelah itu setelah masa-masa reformasi atau pembaharuan pemikiran, kita membaca kitab-kitab, membaca buku-buku seperti dari tokoh-tokoh seperti yang Ihwanul Muslim itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ditulis dalam konteks Rumi. Nah, ini menarik. Jadi tentu perubahan dari apakah dia menggunakan bahasa Arab murni, menggunakan manuskrip Jawi, tulisan Jawi, pegon dan barulah setelah itu menggunakan Rumi. Ini juga merupakan perkembangan yang perlu pengamatan mendalam. Maka itu sebagai pengantar dari saya, Pak Dawang. Baik, terima kasih Pak Prof.